Awalnya Pak Dirham ngira Pak Deanto ini bertamu ya cuma sekedar bertamu gitu loh, cuma sekedar main. Tapi ternyata anaknya Pak Dirham yang namanya Bagus ngelihat ada yang aneh dari Pak Deanto ini. Anaknya itu pas ngelihat Pak Deanto teriak-teriak ketakutan. Dia ngaku ngelihat Pak Deanto ini lagi salah mainnya nggak gitu anjir. Oke. Assalamualaikum, balik lagi sama gue. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dan segala selalu mudahkan urusan dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Dan semoga tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Di video ini kita bakal lanjutin cerita keluarga atau lengkapnya Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Kalau di part 1 kemarin kita ngikutin nih perjalanannya Mita, di mana dia ngunjungin desa kelahiran mendiang orang tuanya. Awalnya sempet dilarang nih sama pamannya, yaitu si Ustadz Hambali. Tapi Mita yang udah kekeh gitu buat pergi ke sana, akhirnya mengharuskan Ustadz Hambali ini buat ngelakuin sholat istikharah buat minta petunjuk kan. Setelah sholat istikharah itu, pada akhirnya Mita ini diizinin buat pergi. Tapi yang Mita nggak tahu, di desa itu banyak banget kejadian yang bisa dibilang di luar nalar. Mulai dari tukang becak yang nganterin Mita tiba-tiba meninggal, ular yang tiba-tiba ada di tengah jalan, dan masih banyak kejadian lain. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah Mita keluar dari desa itu dengan selamat? Tonton video ini terus. Oke, kita nggak usah lama lagi. Udah penasaran kan sama part 2 ini? Udah siap? Mode horor aktif. Wah, mukaku! Ngedenger itu, Dita sama Mita langsung keluar kamar. Dan pas mereka buka pintu, mereka kaget bukan main. Di luar udah ada Bude Gusti. Dan muka dia itu memerah. Ibaratnya kayak apa ya? Kayak abis kena uap panas lah. Dita bingung di situ kan. Dia nanya, "Bu, ibu kenapa?" Di situ Bude Gusti nggak ngejawab. Dia cuma ngeliatin Mita pakai tatapan yang tajam. Kayaknya dia tahu nih kalau mukanya jadi begitu gara-gara doa yang dibaca sama Mita tadi. Tapi di situ bener ya, jujur Mita nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya jadi canggung lah di situ. Dan juga Mita ngerasa nih kayak ada sesuatu yang disembunyiin nih di keluarga ini, di rumah ini. Sorenya, Pak Hendro ngajak Mita nih ke satu tempat yang ada di desa itu. Rencananya dia mau ngenalin Mita ke saudara-saudara yang lain. Jalanlah mereka berdua nih nyusurin desa itu. Nah, di tengah perjalanan Pak Hendro nanya ke Mita, "Kamu udah tahu Pak Deanto belum?" Belum Pak De. Emangnya Pak Deanto itu masih saudara Mita juga Pak De? Saudara kamu banyak di desa ini. Yang di luar kota cuma Pak Le Hambali. Sisanya ya di desa ini semua. Emangnya kakek punya berapa anak Pak De? Kakekmu punya anak 6. Nah, nggak lama mereka jalan. Tiba-tiba ada satu bapak-bapak nih. Badannya bungkuk, lagi jalan ke arah mereka berdua. Posisi tangan di belakang kayak gini. Di situ Pak Hendro bilang, "Nah, itu Pak Deanto." Pak Deanto ini jalan sambil kayak celingak-celinguk. Celingak-celinguk. Kayak lagi mantau rumah-rumah warga. Pas sudah sampai di depan Pak Hendro sama Mita, ditanyalah pertanyaan yang bisa dibilang agak aneh. "Gimana? Sudah dapat?" "Belum. Aku mau tanya, Ndro. Kamu yang bikin ulah toh?" "Ulah opo? Aku diem wae kok." "Lah, ini sopo?" "Oh, ini anaknya Darmo, sing diasuh sama Hambali." Di situ Mita ya inisiatif buat ngenalin dirinya ke Pak Deanto nih. "Assalamualaikum Pak De, saya Mita." Mita salam satu kan. Cuma yang aneh di sini, Pak Deanto ini nggak ngejawab salamnya Mita. Entah dia nggak denger atau nggak mau atau gimana ya, gua nggak tahu. Ya udah. Abis perkenalan itu, Pak Deanto pamit nih ke mereka berdua. Dia bilangnya,
masih ada pekerjaan yang belum selesai. Dia nyuruh Mita sama Pak Hendro buat duluan pergi ke rumahnya. Pergilah kan si Pak Deanto ini dengan posisi yang masih sama, bungkuk, dua tangan di sini. Ibaratnya kayak lagi ngegendong sesuatu. Di situ Pak Hendro bilang, lucu banget ya. Mita bingung lah di situ kan, secara apa yang lucu gitu loh. Cuma ada orang tua gitu ya, jalan bungkuk, apanya yang lucu kan? Pas ditanya sama Mita, di situ Pak Hendro langsung bilang, oh bukan, maksudnya kamu yang lucu, aneh. Ya Mita cuma diem aja di situ. Dia nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia nyoba buat tetap positive thinking. Mereka berdua lanjut jalanan nih ke rumahnya Pak Deanto. Niatnya pengen silaturahmi nih sama istrinya Pak Deanto, namanya Bu Anti. Dan ternyata rumah Pak Deanto ini nggak terlalu jauh dari rumahnya Pak Hendro. Dan bisa dibilang rumahnya ini unik. Cat rumahnya itu kombinasi beberapa warna. Jadinya rumah itu lumayan mencolok, beda dari rumah-rumah yang lain. Dan juga kalau dibanding ini sama rumah-rumah sekitar, rumahnya Pak Deanto ini jauh lebih gede dan jauh lebih megah. Cuma meskipun rumah ini mewah, Mita ngelihat ada yang aneh. Di sekitaran rumahnya Pak Deanto itu, Mita ngelihat ada beberapa gundukan tanah. Yang di dekatnya itu ditanemin tanaman khusus yang biasanya itu pertanda kalau gundukan tanah ini adalah tempat dikuburinnya, maaf nih, bayi yang meninggal gara-gara keguguran. Mita ngelihat persis nih, ada 4 gundukan tanah sama tanaman itu. Sebenarnya dia ini pengen nanya soal itu ke Pak Hendro. Cuma ya dia karena baru kan masih ragu-ragu lah, masih canggung. Singkat cerita sampailah nih mereka berdua di depan rumahnya Pak Deanto ini. Dan Pak Hendro langsung ketok-ketok lah pintu rumah kan. Tok-tok-tok. Bu Anti. Nggak pakai lama. Pintu itu langsung dibuka. Cekrek. Sama satu wanita tua. Kelihatannya itu Bu Anti, istrinya Pak Deanto. Nah yang bikin Mita kaget itu, Bu Anti ini kurus banget. Kurus kering, bener-bener kurus. Udah kayak orang sakit. Pak Hendro di situ bilang, badanmu kurusan, Mbak. Kamu tahu kan kenapa badanku kayak gini? Di situ Mita ngelihat Pak Hendro cuma senyum. Dan itu lagi-lagi bikin Mita bertanya-tanya. Pertama, pas dia lihat Pak Deanto yang jalannya bungkuk, dia bilang lucu. Kedua, pas dia ngeliat istrinya Pak Deanto yang kurus, dia senyum. Makin curiga lah Mita kan, soalnya kurusnya Bu Anti ini bukan kurus yang biasa. Di situ Mita sama Bu Anti kenalan. Dan habis itu beliau nyuruh mereka berdua buat masuk nih ke dalam rumah. Sesuai sama tampak luarnya rumah itu ya, di dalam rumahnya itu nggak kalah mewah. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar di situ. Sampai akhirnya Pak Hendro ini izin buat pamit. Karena sebentar lagi waktu sorop. Sorop itu artinya waktu menjelang maghrib. Bu Anti sempat nanya kan, apa nggak nunggu bapak dulu? Pak Hendro jawabannya lagi-lagi aneh. Dia cuma senyum dan bilang, gak usah. Bapak lagi sibuk kerja kan? Mikirlah Mita di situ. Lagi sibuk kerja. Mita nggak tahu ya Pak Deanto ini kerja apaan. Yang dia tahu pas dia ketemu sama Pak Deanto tadi, ya itu adalah sosok orang tua ya, bapak gitu. Bungkuk, tangan di belakang kayak gini. Terus celingak-celinguk ngeliatin rumah-rumah warga sore-sore. Habis itu Bu Anti bilang, Hendro, tolong sadarkan kakakmu. Saya nggak yakin kalau dia berani ninggalin pekerjaannya. Buktinya, sebentar lagi kamu bakal jadi lebih kaya kan? Mita cuma diem aja tuh ngedenger mereka berdua ngobrol. Ya udah, akhirnya Pak Hendro sama Mita pamit pulang. Karena sebentar lagi udah mau gelap. Di tengah perjalanan pulang, Pak Hendro sama Mita ketemu lagi nih sama Pak Deanto. Cuma kali ini Pak Deanto jalan kayak orang yang sempoyongan. Karena penasaran, Mita nanyalah ke Pak Hendro. Pak De, itu Pak Deanto kan? Biarin aja. Badannya emang jadi kayak gitu kalau habis kerja. Kerja apa sih emang Pak De? Nanti kamu juga tahu. Pak Deanto jalan ngelewatin Pak Hendro sama Mita, nggak pakai ngomong apa-apaan lagi. Mita di situ sempat mikir dan kasihan gitu loh. Sebenarnya seberat apa sih pekerjaannya Pak Deanto ini? Besoknya ada hal nggak terduga nih yang terjadi sama Pak Deanto. Tiba-tiba rumah Pak Deanto ini kedatangan banyak banget kurir yang nganterin barang. Ada yang nganterin motor, ada yang nganterin kulkas, ada tukang-tukang tuh pada datang. Kelihatannya mau ngerenovasi rumahnya Pak Deanto ini supaya jauh lebih mewah. Makin jadi pusat perhatian lah rumahnya Pak Deanto ini. Pak Hendro terus cerita nih, kalau emang
kehidupannya Pak Deanto itu berubah drastis. Semenjak dia sering keliling nih. Keliling sambil mampir-mampir ke rumah warga. Sebenarnya istri Pak Deanto sendiri udah ngingetin nih tentang bahayanya pekerjaan beliau ini. Tapi Pak Deanto nggak peduli. Ditambah lagi, semenjak ngelakuin pekerjaan itu, banyak keinginan dia yang udah terwujud. Dan dia sekarang udah bisa sombong di depannya Pak Hendro. Karena nganggep kalau dia udah bisa bersaing. Kalau udah gitu ya nggak ada alasan dong buat berhenti kan. Tapi yang Pak Deanto nggak tahu, itu semua cuma sebentar. Dan konsekuensinya berat. Sampai di suatu sore nih, Mita lagi duduk-duduk di depan rumahnya Pak Hendro. Nah, tiba-tiba lewat nih Pak Deanto. Posturnya masih sama. Jalan sambil bungkuk, tangan dua di belakang kayak lagi ngegendong sesuatu. Cuma kali ini Mita ngeliat apa yang lagi digendong sama Pak Deanto ini. Sosok kayak anak kecil. Cuma badannya aneh. Terus kupingnya itu panjang. Mita yang lihat itu kaget dong. Dia langsung lari tuh ke dalam kamar dan ceritain semuanya ke Dita. Ngedenger ceritanya Mita, Dita cuma diem. Dan karena penasaran, Dita keluar kamar nih. Dia pengen ngeliat sosok yang tadi dilihat sama Mita. Tapi pas mereka berdua keluar, si Pak Deanto itu udah nggak ada. Jadi percaya nggak percaya, Pak Deanto ini ngelakuin yang namanya pesugihan. Lebih tepatnya pesugihan tuyul. Bisa dibilang pesugihan yang dilakuin sama Pak Deanto ini nggak merluin tumbal atau korban nyawa lah. Tapi ada satu syarat. Tuyul ini mesti dikasih wadah. Yang dimaksud wadah di sini yaitu si tuyul ini mesti disusuin setiap hari. Dan pas banget tuh kan, Pak Deanto punya seorang istri. Ya si Bu Anti itu. Nah, Bu Anti ini dijadiin lah tuh sebagai wadah. Hampir setiap malam tuh Bu Anti selalu ngeluh kalau maaf nih ya, payudaranya itu kayak diremas-remas. Awalnya dia kira itu suaminya nih yang pengen ngajak berhubungan sama istri. Cuma pas Bu Anti melek dan ngeliat tuh, lah suaminya lagi tidur dan gak ada siapa-siapa lagi di kamar. Selain itu ada bekas luka, maaf ya, di luka aneh gitu di sekitaran putingnya Bu Anti. Pak Deanto sebenarnya tahu, cuma dia milih buat ngerahasiain itu. Ya karena dia nggak mau kalau usahanya sia-sia kalau sampai istrinya tahu. Singkat cerita, semenjak Pak Deanto ngelakuin pesugihan itu, dia sering jalan kaki ngunjungin rumah-rumah warga dengan alasan ya tadi mau silaturahmi. Padahal faktanya Pak Deanto ini lagi survei. Dia lagi survei tuh ke rumah-rumah, nyari rumah yang hartanya banyak atau hasil panennya banyak. Oke, jadi setelah Pak Deanto ini keliling-keliling rumah tuh tiap sore, akhirnya dia dapet nih target pertama dia. Namanya Pak Dirham. Jadi waktu itu sore-sore, Pak Dirham kedatangan tamu. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah Pak Deanto. Awalnya Pak Dirham ngira Pak Deanto ini bertamu ya cuma sekedar bertamu gitu loh, cuma sekedar main. Tapi ternyata anaknya Pak Dirham yang namanya Bagus ngelihat ada yang aneh dari Pak Deanto ini. Anaknya itu pas ngelihat Pak Deanto teriak-teriak ketakutan. Dia ngaku ngelihat Pak Deanto ini lagi ngegendong sosok anak kecil. Kepalanya botak, kupingnya panjang. Awalnya Pak Dirham nggak nanggap serius lah tentang ketakutan anaknya ini, kan dia kira anak ini halu. Ya beliau terima Pak Deanto tuh kayak biasa, kayak tamu biasa lah. Dan singkat cerita, pas malam harinya nih, tiba-tiba perhiasan istrinya Pak Dirham seharga kurang lebih 10 juta hilang dari dalam lemari. Padahal perasaan gak ada maling yang masuk. Karena kejadian itu, akhirnya para warga nyoba buat nelusurin keluarganya Pak Deanto. Secara kehilangan itu aneh. Kehilangan itu terjadi setelah Pak Deanto datang. Tapi anehnya, gak ada tanda-tanda yang mendukung kalau Pak Deanto lah pelakunya. Cuma kecurigaan Pak Dirham masih besar ke dia nih. Ditambah lagi pengakuan anak itu si Bagus yang ngelihat kalau Pak Deanto lagi ngegendong sosok anak kecil, palanya botak, kupingnya panjang. Akhirnya para warga rame-rame tuh ngedatengin rumahnya Pak Deanto. Mereka nyuruh Pak Deanto buat ngaku nih kalau dialah sebenarnya pencuri perhiasan istrinya Pak Dirham. Tapi sebelum para warga datang, Pak Deanto nyuruh istrinya nih buat pakai mantel gede. Istrinya Pak Deanto yang nggak tahu apa-apa sempet kebingungan di situ, tapi dia mau nggak mau nurut ya daripada diamuk warga. Habis istrinya Pak Deanto itu pakai mantel, datang nih para warga dan mereka semua kelihatannya udah pada emosi. Sebagian dari mereka udah teriak-teriak tuh, bakar rumahnya, bakar. Ada lagi yang teriak, kampung ini harus bersih dari pesugihan. Tapi belum sempet mereka warga-warga itu ngebakar rumahnya Pak Deanto,
Pak De Anto sama istrinya keluar. Mereka berdua kaget begitu ngeliat warga-warga tuh udah bawa arit, golok sama obor. Pak De Anto bilang di situ, Ada apa ini? "Sudah Pak, jangan banyak bicara. Kalian berdua ngelakuin pesugihan kan?" Mana buktinya? Dibawalah Bagus, anaknya Pak Dirham yang waktu itu ngeliat Pak De Anto lagi ngegendong sosok. Disuruhlah nih Bagus buat nyari ke dalam rumah. Masuk nih Bagus dalam rumahnya Pak De Anto dan dia cek itu semua ruangan buat nyari sosok tuyul itu. Cuma abis dicek tuh ke setiap sudut ruangan, tuyul itu nggak ketemu. Karena nggak ditemuin, bingunglah para warga. Sempet bertanya-tanya mereka kan, apa jangan-jangan si Bagus ini salah lihat atau halu? Karena nggak ditemuin, di situ Pak De Anto bilang, "Mana? Nggak ada kan?" Ya, para warga nggak bisa jawab apa-apa. Dan akhirnya mereka pun ngebubarin diri. Di situ, tiba-tiba istrinya Pak De Anto ngomong nih sambil bisik-bisik, Pak, payudaraku sakit. Tahan sedikit. Tunggu warga bubar. Jadi ternyata Pak De Anto nyuruh istrinya pakai mantel gede itu adalah buat nutupin tuyul itu daripada para warga. Tapi tuyul yang lagi diumpetin di dalam mantel itu ternyata lagi ngegigitin payudaranya Bu Anti. Cuma untungnya para warga udah pada ngebubarin diri tuh. Dan Pak De Anto selamat malam itu. Nah, setelah kejadian itu, istrinya Pak De Anto mulai sakit-sakitan gak jelas. Badannya kurus gak wajar, udah diperiksain kemana-mana. Tetap gak ada obatnya. Sampai pas Pak Hendro sama Mita yang berkunjung ke rumahnya Pak De Anto yang waktu itu tuh, yang sore-sore, nah kondisinya Bu Anti masih belum juga membaik. Dan akhirnya malam itu, Pak Hendro kedatangan seorang tamu nih, yaitu Pak De Anto. Di situ Pak De Anto kayaknya nggak tahu lagi mesti gimana. Dia terpaksa minta bantuan sama Pak Hendro. Mita nggak dengar percakapan mereka berdua kurang lebih kayak gini. Hendro, aku minta bantuanmu. Bukannya kowe wes lupa. Sejak jadi kaya, kowe lupa sama aku. Kali ini, aku bener-bener minta tolong, Bro. Yo wes, aku akan tolong kamu sama istrimu. Habis itu Pak Hendro ngambil gelas yang isinya itu cairan, nggak tahu cairan apa. Dan di situ Pak Hendro bilang lagi, Minum ini, habisin. Ini, kamu pengen selamat kan? Tapi, kalau aku minum ini, nanti sudah aku yang lebih tahu. Di situ mungkin karena udah nggak ada jalan lain ya, Pak De Anto mau nggak mau nurutin perintahnya Pak Hendro itu dan dia minumlah cairan itu. Tapi ada sesuatu yang mengerikan yang Pak De Anto nggak tahu. Ya udah kan, abis minum cairan itu Pak De Anto pamit pulang. Besok paginya ada hal yang nggak terduga terjadi. Musola desa itu tiba-tiba ngumumin berita kematian. Kalau pagi itu ada 2 orang yang meninggal, yaitu Pak De Anto sama Bu Anti. Kematian tiba-tiba mereka berdua bikin warga pada kaget. Tapi ada kejadian lain yang bikin lebih geger. Setelah kematian Pak De Anto sama Bu Anti, rumah mewah yang mereka tempatin tiba-tiba kebakar sendiri. Kebakar abis sampai gak bersisa. Para warga coba bermadamin tapi api terlalu cepat. Dan mau gak mau butuh bantuan damkar buat madamin api itu. Dan setelah api berhasil dipadamin, rumah mewah itu udah rata sama tanah. Ngedenger dan ngeliat kejadian aneh lagi di desa itu, Mita cuma bisa bengong sama diem. Mulai ada perasaan gak betah nih. Rasanya pengen pulang aja lah ke Jawa Barat. Pas lagi bengong gitu, tiba-tiba Pak Hendro ngedeketin dia dan bilang, Dulu, ada juga orang yang sudah sekarat dan dia pengen selamat. Maksudnya Pak De? Kamu anak yang selamat itu, tapi tidak dengan kedua orang tuamu. Mita masih belum ngerti nih sama kata-katanya Pak Hendro. Tapi yang bikin Mita curiga sama Pak Hendro ini adalah, ini kan saudaranya baru aja meninggal. Tapi mukanya Pak Hendro itu nggak nunjukin ada kesedihan sedikit pun. Nggak terasa, udah 4 harian Mita
tinggal di desa itu. Berarti tinggal 3 hari lagi nih dia di desa itu sebelum akhirnya dia balik ke Jawa Barat. Para warga yang biasanya keluar pas sore, semenjak berita kematian misteriusnya Pak De Anto sama Bu Anti, sekarang nggak ada satupun warga yang berani keluar menjelang maghrib. Sebagian dari mereka lebih milih buat ngaji di rumah. Mungkin supaya nggak bernasib sama kayak Pak De Anto dan istrinya. Hari itu, rumah Pak De Anto kedatangan seorang wanita tua. Pakai baju hitam, sorba hitam tuh dari atas sampai bawah. Mita kira orang ini habis melayat. Mita yang nyambut wanita tua itu langsung ditanya, "Mana Hendro?" Digertak kayak gitu. Mita langsung masuk ke dalam kamar. Dan dia bilang ke Dita kalau ada tamu yang nyariin bapaknya. Dita akhirnya keluar kamar dan nemuin si wanita tua ini. Dan ternyata dia kenal sama perempuan ini. Bude, sendirian aja? Mana bapakmu? Bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu, Bude. Tapi sebentar lagi pulang kok. Dita terus pamit ke belakang nih buat ngambil cemilan sama minuman buat budenya ini. Wanita tua itu cuma diem aja tuh sambil ngerokok-ngerokok tasnya. Mita dari tadi cuma merhatiin aja tuh kan, merhatiin. Sempet ada rasa takut. Karena menurut Mita, ekspresi sama gelagat wanita tua ini agak serem. Dan ternyata wanita tua ini ngeluarin rokok sama korek dari dalam tasnya. Dan secara terang-terangan dia ngerokok nih di depan Mita. Mungkin karena sebel gitu diliatin terus sama Mita, si wanita tua ini bilang, "Apa kau lihat-lihat?" Enggak Bu, saya cuma kaget aja. Kaget kenapa? Emangnya perempuan boleh ngerokok ya? Si wanita tua ini cuma ketawa ngedenger pertanyaannya si Mita. Dan di situ dia nanya, "Siapa nama kamu, Nak?" "Nama saya Mita, Bu." "Mita?" "Iya, kenapa Bu?" "Gak apa-apa, nama kamu cantik." Gak lama Dita datang lagi nih dari dapur, udah bawa minuman sama cemilan. Dan beberapa menit kemudian Pak Hendro sama istrinya pulang nih sambil bawa satu plastik resek warna hitam. Gak pakai basa-basi, wanita tua itu langsung bilang, "Hari ini kamu cair ya Hendro?" Pak Hendro terus dengan santainya ngejawab, "Iya, ini yang kemarin." Mita sama Dita cuma diem. Cair. Ini yang kemarin. Maksudnya apaan? Mereka berdua bener-bener gak ngerti sama omongan dua orang tua ini. Di situ Pak Hendro ngenalin Mita ke si wanita tua ini. Dan Bude Gusti pamit buat masuk ke dalam kamar sambil ngebawa plastik hitam yang tadi. Habis itu terjadilah nih percakapan yang cukup serius antara Pak Hendro sama si wanita tua ini. Pak Hendro langsung ngasih syarat ke Mita sama Dita buat masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Mita langsung narik tangannya Dita dan dia nanya, "Dit, wanita tua itu siapa?" "Oh iya, "Kamu belum tahu ya? Itu Bude Nana." "Siapa dia?" Dijelasin lah sama Dita. Kalau Bude Nana ini adalah anak pertama dari keluarga Guntoro. Bisa dibilang mbahnya mereka ya. Bude Nana ini adalah orang tertua dari keluarga Guntoro. Pak Hendro belum cerita secara detail tentang silsilah keluarga Guntoro. Tapi berdasarkan cerita warga-warga sekitar, keluarga Guntoro itu semuanya kaya raya. Mita sendiri baru tahu tuh kalau nama kakeknya adalah Mbah Guntoro. Selama ini dia belum pernah diceritain tentang itu sama Ustadz Hambali. Nggak tahu apa alasannya kenapa Ustadz Hambali nggak pernah cerita. Tapi Mita yakin pasti pamannya itu lagi nutupin sesuatu. Di luar kamar, Pak Hendro sama Bude Nana masih ngobrol-ngobrol serius tuh. Yang Mita denger, mereka berdua kayak lagi berdebat. Kurang lebih ini yang mereka perdebatkan. "Kamu udah kelewat batas, Ndro. Anto itu saudaramu sendiri." Dia udah ngelakuin hal yang fatal, Mbak. Dia udah terang-terangan ngelakuin itu ke seluruh warga desa Ampiri. "Itu bukan urusanmu. Kamu sudah dapat 3 orang sekaligus. Kalau itu terus kamu lakuin, kamu yang bakal hancur duluan, Bro." Pak Hendro cuma diem, gak ngejawab apa-apa. Abis itu Bude Nana pamit pulang. Tapi sebelum itu, dia bilang, "Ingat Bro, jangan gegabah." Dan seakan gak mau kalah nih, Pak Hendro bilang, "Siapa yang bakal gegabah duluan? Saya atau kamu?" Makin panas lah di situ kan. Bude Nana bilang, "Kamu nantangin aku, bocah. Kita lihat siapa yang bakal jatuh duluan. Kamu yang sekarang belum ada apa-apanya dibanding aku. Aku bisa dapat puluhan tumbal dalam waktu 1 hari. Kamu mampu nggak?"
Habis itu Pak Hendro langsung manggil Dita sama Mita. Singkat cerita, Dita sama Mita keluar kamar nih dan nemuin Bude Nana di ruang tamu. Di situ Pak Hendro bilang, Bude Nana mau pulang, ayo salim dulu. Dita yang salaman pertama tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Abis Dita, giliran Mita yang salaman. Tapi sebelum salam, Pak Hendro bilang, Mita, Pak D izin nutup mata kamu ya. Ditutuplah matanya Mita nih kayak gini kan. Pakai dua tangannya Pak Hendro tuh. Dan salaman lah Mita sama Bude Nana kan. Set gini. Terus ditanya sama Pak Hendro. Mita, opo yang kamu rasain? Tangan Bude Nana kok berbulu? Di situ Bude Nana langsung narik tangannya tuh. Masih Mita dalam posisi nunduk kayak gini kan. Pak Hendro ngelepasin tangannya kayak gini. Terus dia bilang, sekarang coba lihat mukanya. Pas Mita ngedongak gini. Set. Nah, siapakah sebenarnya sosok Bude Nana ini? Dan gimana kelanjutan dari kisah ini? Gue ragu sih kalau Mita bisa selamat dari desa ini tanpa cacat bisa dibilang. Mau tahu gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.